Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi BBRI, bimbingan belajar membaca Al-Quran dengan tartil dari nol menggunakan metode Uthmani. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi mengenal nama-nama huruf hijaiyah serta pembuktian kalau nama-nama huruf hijaiyah itu adalah sesuai dengan apa yang kemarin saya terangkan. Ada yang memiliki satu nama, ada yang dua nama, dan terakhir ini adalah 4 nama. Dan pada materi kali ini kita akan membahas huruf yang kita kenal sebagai huruf za. Huruf za ini memiliki 4 nama. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk mengenal namanya, kita ingat-ingat makhrajnya za. Za ini makhrajnya seperti dengan sin dan shad, yaitu ujung lidah mendekat dan menghadap di antara gigi sari atas dan bawah. Kemudian sifatnya, za ini punya sifat satu, nafasnya ditahan alias jahar. Kemudian suaranya dilepas, istilah tajwidnya rokhawah. Kemudian za juga punya sifat kuat, namanya sofir, yaitu mendesis. Sampai sini akan saya terangkan. Ada 2 sifat za yang kontradiksi alias berlawanan. Yang pertama, za itu punya sifat nafasnya ditahan. Istilah tajwidnya adalah jahr. Tapi di sisi yang lain, za punya sifat sofir, di mana sofir ini bisa diartikan mendesis. Dan mendesis itu pasti keluar angin. Jadi di lain sisi nafas harus ditahan, tapi di sisi lain harus mendesis. Maka kita ambil tengah-tengah. Jadi za ini suaranya seperti, kalau ditranslate ke Indonesia ya za itu. Tidak sa, tapi za. Ada sofir mendesinya dapat, kemudian nafas yang ditahan itu kita bagi separuhan dengan desisan. Jadinya ya za. Za gitu. Jadi bukan za, bukan juga za, tapi mendesisnya separuh, ditahannya pun separuh, di tengah-tengah. Jadinya za. Nah, sekarang kita bahas namanya. Dan za ini juga sifatnya lidah turun alias istifal, huruf tarkik ya. Terus ingfitah, renggang, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke cara menyebutkan nama za. Yang pertama, za fathah, kemudian ketemu alif panjang. Kedua, za panjang, ketemu hamzah sukun. Yang ketiga, panjang, kemudian ketemu ya sukun. Zai. Yang terakhir, kasroh, kemudian ketemu ya yang bertanda tasydid dan bertanda sukun sebab jatuh di akhir kata. Zi. Kami ulangi. Cara menyebutkan huruf za, namanya adalah za, za, zai, zi. Demikian. Ini huruf yang paling banyak memiliki nama, yaitu 4 nama. Sekarang kami akan membuktikan bahwasanya nama-nama huruf hijaiyah itu adalah ya sesuai dengan kaidah tajwid. Ada satu huruf memiliki satu nama. Ada satu huruf yang ada sebagian huruf lagi memiliki 2 nama, dan terakhir za ini 4 nama. Kita praktekkan. Sekarang saya contohkan. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada huruf-huruf yang menjadi pembuka awal-awal surat. Kami contohkan tidak semua, tapi ada 3 ayat. Yang mana ayat itu adalah huruf yang dijadikan pembuka awal-awal surat. Di antaranya adalah yang pertama akan kami terangkan. Di Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam mushaf Al-Quran, itu ada ayat yang secara tulisan itu
berupa alif, lam, sama mim. Nah, ini bagaimana bacanya? Nah, tulisan ini kita baca sesuai dengan nama-nama hurufnya. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara membaca alif dan lam dan mim. Maka seperti ini. Alif, lam, mim. Ustadz, itu lamnya kok panjang? Mimnya kok panjang? Nah, sekarang kita masuk ke kaidah tajwid berikutnya, yaitu sifat yaitu membahas huruf, membahas mat atau bacaan panjang. Kita jelaskan. Alif kita baca sesuai dengan namanya. Alif. Hamzah fathah a, lam kasroh li, fa bertanda sukun. Alif. Kemudian lamnya ini kalau kita pecah seperti ini, ada lam, kemudian alif, kemudian mim sukun. Lam bertemu dengan mim. Mim, kita tulis ya mim sesuai dengan namanya kan. Lam kan seperti ini namanya. Mim juga seperti namanya. Nah, kalau kita tulis seperti ini, secara kalimat kan ada lam berharokat fathah. Kemudian ada alif kan panjang la. Bertemu dengan mim. Mim ini bertanda sukun. Kemudian mim ini bertemu dengan mim di depannya. Jadi kalau ada dua huruf bertemu, itu kaidah tajwidnya adalah dijadikan satu. Dilebur jadi satu, kemudian menjadi tasydid. Nah, makanya lam ini akan dibaca panjang karena akan menjadi kaidah tajwid jikalau ada fathah diikuti alif kan panjang. Berarti alifnya kan huruf mat. Bertemu dengan tasydid dalam satu huruf, maka dia menjadi bacaan mat lazim harfi mutsaqqal. Saya ulangi. Ketika ada huruf mat, alifnya lam ini, bertemu dengan tasydid di depannya, tasydid akibat leburan dari dua mim menjadi satu, maka hukum bacaannya menjadi mat lazim harfi mutsaqqal. Mat itu panjang, harfi itu huruf. Saya ulangi, mat itu panjang, lazim itu harus, harfi itu huruf, mutsaqqal itu berat. Maksudnya berat, ya menurut pengucapan orang Arab, ketika habis bacaan panjang kemudian bertemu tasydid itu termasuk berat, gitu, susah diucapkan. Nah, makanya wajib dibaca 3 alif atau 6 harokat. Cara bacanya ya lanya yang panjang, lanya yang panjang, kira-kira 3 alif atau 6 harokat, baru masukkan ke mim tasydid. Tasydidnya mim tasydid itu idharul hunnah, dengung 1 alif atau 2 harokat. Jadi lam. Nah, kemudian yang mim ditulis seperti ini kan, mim, huruf mim itu kalau dipecah. Nah, huruf mimnya ini dipecah seperti ini, cara menulisnya. Lah mim ini kan di mim kasroh mi, ketemu ya sebagai huruf mat. Dan ketemu huruf mim yang dibaca sukun sebab wakaf atau di akhir kalimat. Nah, dalam kaidah mat, setiap ada huruf mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun di dalam huruf, maka dia menjadi mat lazim harfi mukhaffaf. Mat itu panjang, lazim itu harus, harfi itu dalam huruf, mukhaffaf itu ringan. Menurut orang Arab, pengucapan orang Arab, ketika ada bacaan panjang kemudian ketemu sukun itu enak, ringan. Contoh mim. Nah, jadi saya ulangi. Alif, lam, mim. Nah, alifnya bacaan apa ya? Bacaan qasar pendek, fa bertanda sukun ya, idhar. Setiap huruf bertanda sukun itu pasti idhar. Kemudian lamnya mat lazim harfi mutsaqqal, karena ada huruf mat bertemu tasydid dalam huruf. Kemudian mimnya mat lazim harfi mukhaffaf, karena ada huruf mat berupa ya bertemu dengan huruf yang bertanda sukun sebab waqaf. Demikian contoh awal. Kemudian yang kedua, nah ini akan saya contohkan. Ada ayat dalam Al-Quran namanya surat Yasin. Ayat pertamanya juga Yasin. Cara bacanya Yasin. Nah, ya ini dibaca bukan harokat, tapi sesuai dengan nama huruf ya. Kita ingat kemarin
huruf ya itu memiliki dua nama. Yang pertama ya panjang, ya. Yang kedua ya panjang kemudian berakhiran hamzah. Nah, yang dipakai yang panjang. Jadi ya, Yasin itu ya-nya bukan harokat fathah, tapi ya-nya itu dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Nah, kemudian sin, nah kalau ditulis seperti jadinya. Sin ini adalah dibaca panjang karena dia termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Keterangan sama kayak mim, yaitu ketika ada huruf mad berupa ya ini yang di sini bertemu huruf yang bertanda sukun sebab waqaf sin, nah itu dalam huruf maka mad lazim harfi mukhaffaf. Keterangan idem atau ikut yang atas tadi. Jadi cara bacanya ya sin seperti itu. Berikutnya yang terakhir ada juga ayat ha mim. Hanya itu bukan harokat tapi dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Ustadz, kenapa nggak dibaca ya sin ha mim? Nah, itu namanya riwayat. Saya dari guru saya bacanya Yasin. Guru saya dari gurunya ya dibaca ya, bukan ya. Ha juga ha, bukan ha. Guru saya dari gurunya sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, dari malaikat Jibril, dari Allah. Ya itu diambil yang nama pertama. Ya, ha juga nama pertama ha, bukan yang nama kedua ya atau ha. Seperti itu kalau tanya. Nah, ha mim juga sama, cara bacanya hanya panjang satu alif. Kemudian mimnya mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ha mim. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita lanjutkan mengkupas makhraj dan sifat huruf di pertemuan berikutnya. Demikian tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.